Ya, kasus COVID-19 di tanah air menembus angka 2.000 kasus, padahal sebelumnya sempat melandai hingga di angka 70 kasus per hari. Virus Omikron yang penyebarannya sangat cepat dituding sebagai biang keladi. Kasus COVID-19 di tanah air semakin mengganas. Selama satu pekan, angka terus melonjak naik, hingga menembus angka 2.000 kasus pada Kamis 20 Januari 2022. Senin 17 Januari, kasus konfirmasi 772 orang dan mengalami kenaikan menjadi 1.362 orang pada Selasa 18 Januari. Jumlahnya terus naik pada 19 Januari menjadi 1.745 orang. Hingga pada 20 Januari menembus angka 2.116 orang. Meski kasusnya tinggi, namun pasien yang sembuh setiap hari selalu di atas 500 orang dan pasien yang meninggal dunia tidak melebihi 10 orang per hari. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia meningkat 5 kali lipat dalam 3 pekan terakhir. Kenaikan ini merupakan dampak libur panjang Natal dan Tahun Baru lalu. Meski begitu, peningkatan kasus COVID-19 tidak diikuti kenaikan angka kematian. Naiknya kasus positif COVID-19 disebabkan dari 2 sumber, yaitu transmisi lokal dan pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini jumlah kasus positif nasional mengalami peningkatan dalam 3 minggu terakhir, yaitu meningkat 5 kali lipat dari 1.123 kasus menjadi 5.454 kasus. Per tanggal 15 Januari 2022, 63% kasus positif merupakan transmisi lokal. Sedangkan untuk data pelaku perjalanan luar negeri menunjukkan peningkatan, namun tidak lagi mendominasi sebagai sumber penularan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta yang menjadi rujukan juga terus dipadati pasien COVID-19. Hingga Jumat pagi, Rumah Sakit Wisma Atlet merawat 2.687 pasien. Guna mengantisipasi kenaikan pasien yang terus bertambah, pihak RSDC mengaktifkan kembali seluruh tower dengan kapasitas tempat tidur 8.000 lebih. Sedangkan pasien Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet sebanyak 1.078 orang. 80% pasien merupakan pelaku perjalanan luar negeri dengan negara asal terbanyak Arab Saudi, disusul Turki, Malaysia, dan Amerika Serikat. Tetapi hingga Jumat pagi hanya tersisa 30 pasien Omikron yang menjalani perawatan. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus harian terbanyak selama 1 pekan ini. Ini terjadi karena DKI Jakarta banyak didatangi warga dari luar Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat tidak menganggap enteng kasus penyebaran COVID-19 varian Omikron meski Pemprov DKI belum menaikkan status PPKM menjadi level 3. Warga diminta mengurangi mobilitas, tidak berkerumun, dan selalu memakai masker. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Tidak bermaksud menganggap enteng, ya. Apalagi membiarkannya. Tentu kami Pemprov bersama pemerintah pusat, Satgas Pusat, bersama semua jajaran dan Polri bersama-sama dengan masyarakat bersatu terus berjuang menghadapi pandemi COVID khusus varian Omikron ini yang semakin meningkat. Indonesia tengah direpotkan dengan varian baru COVID-19 Omikron yang penyebarannya sangat cepat. Pemerintah memberikan vaksinasi dosis ketiga lantaran Omikron disebut-sebut mampu menurunkan efikasi vaksin COVID-19. Meski memiliki gejala tidak seberat varian Delta, tetapi Omikron dapat memicu gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Pemerintah meminta masyarakat tidak berpergian ke luar negeri karena mayoritas penyebaran COVID-19 dibawa mereka yang pulang dari luar negeri meskipun kini telah muncul Omikron transmisi lokal. Maka protokol kesehatan adalah harga mati agar COVID-19 benar-benar pergi. Tim Liputan, JAK TV.